Siasat Rafael Aluntri Sambodo sembunyikan kekayaannya, rumah dan mobil atas nama orang lain. Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Nama mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo ramai mendapatkan sorotan. Ini bermula ketika anaknya Mario Dandi Satrio melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor pada 20 Februari lalu. Akibat penganiayaan itu, D, anak pengurus GP Ansor mengalami koma dan masih belum sadarkan diri. Selanjutnya, warganet ramai-ramai mengulik harta kekayaannya dan menyoroti gaya hidup keluarganya yang bermewah-mewahan. Dari laporan hasil kekayaan penyelenggara negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, diketahui Rafael memiliki harta kekayaan sebesar 56 miliar rupiah. Kekayaan Rafael bahkan jauh mengalahkan Dirjen Pajak dan hampir menyamai harta Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mencapai 58 miliar rupiah. Padahal ia merupakan pegawai eselon 3 di DJP dengan gaji maksimal 81 juta rupiah per bulan. Namun, sejumlah aset Rafael diduga tidak masuk dalam LHKPN. Bahkan beberapa di antaranya tidak menggunakan namanya. Diketahui salah satu rumah mewahnya yang berada di Kelurahan Kleak Lingkungan 5, Kota Manado, Sulawesi Utara hanya dikenakan pajak bumi bangunan sebesar Rp300.000. Padahal rumah dua lantai tersebut bergaya Eropa dengan luas sekitar 500 meter persegi. Lurah Kleak, Dovinto Forzani menyebut murahnya PBB rumah mewah Rafael karena belum ada pergantian nama dari pemilik lama. Kalau untuk pajak tidak menunggak, tapi memang sampai saat ini yang bersangkutan belum balik nama, jadi masih pakai data pemilik yang lama. Jadi memang ketika jual beli mungkin tidak dilanjutkan prosesnya ke Bapenda untuk alih nama di PBB. Jadi masih pakai pemilik yang lama atas nama W.U. Rashid. Jadi belum ada perubahan pemilik nama ke Ibu Erni Torondek untuk pemiliknya itu. Sementara Ketua Lingkungan 5, Desi Siwo menyebut rumah mewah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael, sedangkan pemilik lama bernama Rashid. Proses jual beli tanah oleh Rafael itu terjadi pada tahun 2009 dan dirombak pada 2011. Menurut Desi, pemilik baru rumah seharusnya langsung melaporkan ke Bapenda saat pembelian agar bisa disesuaikan nilai pajaknya. Sama halnya dengan rumah mewah Rafael, mobil Rubicon yang menjadi barang bukti kasus penganiayaan anaknya juga bukan atas namanya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan mobil itu dibeli Rafael dari orang lain. Rafael kemudian mengaku menjual mobil tersebut kepada sang kakak. Namun, kakaknya itu memberikan mobil Rubicon kepada anaknya Mario Dandi Satrio. Tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang, lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang, ya sudah, gitu. Kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan. Hingga saat ini, surat kepemilikan Rubicon belum diganti nama, yakni atas nama Ahmad Saifuddin. Menurut Pahala, alamat yang tertera dalam STNK dan BPKB, Rubicon menunjukkan sebuah rumah di gang kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Ya Rubicon, minggu lalu gitu, tim sudah ke lapangan, benar, itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, STNK dan BPKB-nya gitu. Dan kita datangi alamat yang kita punya gitu, itu gang di daerah Mampang sana. Jadi memang orangnya udah pergi, tapi itu alamat di dalam gang. Jadi kita pikir ini tidak mungkin dia punya itu. Ketua RT setempat, Kamso Badrudin mengatakan Saifuddin memang pernah tinggal di wilayah tersebut. Namun, ia dulunya hidup pas-pasan dan hanya memakai motor butut. Sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Yang dibawa motor butut aja. Sepeda motor roda 2 ya kan, gitu. Jadi gimana mau punya mobil ya, kerjanya juga gitu kan, kasihan. Bahkan Kamso menyebut Saifuddin merupakan penerima bantuan langsung tunai atau BLT karena masuk kategori golongan tidak mampu. Udah nggak mau ya, tapi komunikasi masih ada. Terakhir tahun 2022 tuh ada pembagian BLT sama pembagian bansos itu masih ada. Dia masih ketemu saya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.